Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru kedengaran suara ustaznya aja, ustaznya belum kedengaran suaranya. Saya kasih pantun dulu biar semangat. Belum. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Daun salam, daun talas. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Satu kali lagi ya. Daun salam, daun kunyit. Yang jawab salam saya doakan pulang kajian nemu duit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur LPI Nur Hikmah Ustadz Yusron Yasir. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula para pimpinan KBTK, SDIT, SMPIT dan SMAIT, semuanya para asatid wal asatidah yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kepada Dewan Asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat itu kita gunakan dalam rangka menghadiri majlis ta'lim yang mana pahalanya luar biasa. Salah satu hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julu sakasa'atan, dudukmu walaupun sejenak di majlis ta'lim, maka pahalanya lebih baik daripada merdekakan 1000 budak. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya mendapatkan amanah dari bagian dinia untuk menyampaikan kultum, yaitu kuliah 7 menit. Kalau seandainya lewat 3 menit berarti 10 menit kita kenal singkat atau namanya kuliah pulsem, kuliah 10 menit. Kalau lewat 13 menit berarti lewat jadi 20 menit. Kita singkat namanya kuldum, kuliah 20 menit. Insya Allah nggak nyampe setengah 1, setengah 2 kita akan selesai. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustaz dan ustazah, materi yang ingin saya sampaikan adalah kiat istiqomah dalam qiyamul lail. Saya akan merincikan 4 poin dalam materi ini, kajian ini.
Yang pertama, kita harus memahami apa makna daripada qiyamul lail, dan yang kedua, dalilnya seperti apa, dan yang ketiga, keutamaannya, dan yang terakhir, kiat-kiatnya agar kita istiqomah dalam rangka qiyamul lail. Para satid wal satidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail mempunyai dua kata. Yang pertama qiyam dan yang kedua lail. Qiyam mempunyai makna bangun, lailan maknanya yaitu malam, bukan abangnya Ustaz Nahar. Kalau Nahar berarti siang, kata Ustaz Henry kemarin, bukan tahun kemarin Ustaz ya. Nah, para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara harfiah qiyamul lail mempunyai makna yaitu bangun di malam hari. Lantas para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berapa macam di antara qiyamul lail itu? Qiyamul lail di antaranya yaitu ada sholat tahajud, dan yang kedua ada sholat tarawih yang sama-sama kita memasuki bulan suci Ramadan, dan yang terakhir ada sholat witir dan sholat yang lain-lainnya yang dikerjakan di malam hari. Adapun waktu pelaksanaannya kapan para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pelaksanaannya yaitu sejak setelah sholat isya sampai terbit fajar. Para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas atas dasar apa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan qiyamul lail? Bagian yang kedua dalilnya adalah surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah pada sebagian malam untuk sholat, separuhnya atau kurangi atau lebih sedikit dari itu, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi perintah untuk melaksanakan qiyamul lail Allah perintahkan di dalam surat Al-Muzammil. Kemudian dipertegas lagi di dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya yang berbunyi, yanzilu rabbuna tabarakallahu wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusayil lail akhir. Yaqulu man yad'uni fastajiba lahu wa man yas'alni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, ke langit dunia, yaitu di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu berfirman, siapa yang meminta dan berdoa kepadaku, maka akan aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku kabulkan permintaannya. Dan yang terakhir, barang siapa yang memintakan ampun kepadaku, maka Allah akan ampuni dosanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan qiyamul lail setiap waktunya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat jamaah mulu jadinya. Mohon maaf. Kemudian apa saja di antaranya keistimewaan qiyamul lail itu? Salah satu di antara hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan qiyamul lail itu adalah sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib. Yang sama-sama kita ketahui bahwa sodako yang paling utama itu adalah sodako di bulan Ramadan. Tetapi ada sebaik-baiknya, seabdol-abdolnya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat lail, sholat malam. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus sholat ba'dal faridah sholatul lail.
Sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu, setelah sholat fardu adalah sholat lail, yaitu sholat qiyamul lail atau sholat malam. Itu keutamaan yang pertama. Saya ambil 2 aja, ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan orang melaksanakan qiyamul lail, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wa sallul arham wa at'imut ta'am wa salli bil laili wan nasu niyamu tadkhulul jannata bisalamin. Kata baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah tali silaturahim, dan berilah makan kepada orang-orang miskin, dan sholatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur nyenyak terlelap. Tentu kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poinnya kiat agar kita istiqomah atau bisa bangun setiap malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Saya ambil kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang yaitu Imam Al-Ghazali. Di sini ada 8 qiyat, namun 8 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama qiyat Imam Al-Ghazali agar bisa istiqomah melaksanakan qiyamul lail. Yang pertama dibagi yaitu dalam namanya lahiriah. Dan yang kedua dinamakan zohiriah. Yang lahiriah itu ada 4, kemudian yang zohiriah juga ada 4. Yang 4 itu apa saja diantaranya para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang lahiriah, yaitu yang pertama kita harus menghindari konsumsi makanan-makanan yang berlebihan. Karena apa para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya makan makanan yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Karena apa para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di saat perut kita kenyang, maka akan sulit bangun melaksanakan qiyamul lail. Betapa tidak kalau perut udah kenyang, jangankan buat sholat qiyamul lail, Ustaz. Kadang kita sholat aja berat rasanya. Benar gak, Ustaz? Benar gak, Ustaz? Benar. Ya, coba aja bayangin, kita cobain dah. Balas dendam nih, habis ini lagi buka kita makan, kolak kita makan, gorengan tahu kita makan, lontong kita makan, apalagi kita makan tuh, apalagi soto, iya kita makan semuanya. Nah coba laksanakan sholat tarawih qiyamul lail, paling 2 rakaat 4 rakaat udah teler. Pada saat itu adalah saat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 lahiriah yang harus dilaksanakan. Poin yang pertama adalah menghindari konsumsi makanan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, mengurangi aktivitas di siang hari yang dapat menimbulkan capaian atau lelah. Yang sekiranya aktivitas itu tidak bermanfaat buat diri kita, maka lebih baik tinggalin. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan menjadi rugi buat kita. Ada seorang ulama, bahkan ada yang mengatakan ini hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa
min husnil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara ciri kebaikan seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kira-kira apa saja yang tidak bermanfaat? Para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal melihat, kalau sekiranya ada manfaatnya boleh kita kerjakan, kalau seandainya tidak ada manfaatnya lebih baik kita tinggalkan. Kayak contoh nih, yang suka main catur ya. Ada yang suka main catur, Ustaz? Ustaz apa? Ustaz tadi yang suka main catur kayaknya, kan? Lebih baik kita tinggalkan kalau tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga, para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa yaitu yang kita harus melaksanakan qailullah atau tidur sebentar di siang hari. Para ulama ada berbeda pendapat, di siang hari ini bisa sebelum duhur setengah jam atau 15 menit atau sesudah duhur. Setidaknya kalau kita habis duhur istirahat sebentar, rebahan, ya kan? Atau kita sambil duduk-duduk istirahat, bisa rebahan, insya Allah itu badan kita agar fit, fresh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kembali jiwa kita lebih fresh dan lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengurangi perbuatan yang dapat menimbulkan dosa di siang hari. Tinggalkan yang menimbulkan, yang mengakibatkan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gunjing, ghibah, ngomongin orang, hasud dan lain sebagainya. Tinggalin. Karena apa? Khawatir dengan dosa yang kita miliki, maka sulit rasanya untuk bangun di malam hari dalam rangka melaksanakan qiyamul lail. Para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang 4 lahirnya, sekarang yang keempat, yang seterusnya adalah yang harus kita lakukan dalam rangka untuk dalam istiqomah melaksanakan qiyamul lail, yaitu secara batinnya. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari sifat iri, dengki, hasud terhadap orang-orang muslim lainnya. Jadi kita dilarang, para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilarang iri, hasud, dengki. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jauhilah sifat dengki, hasud, karena hasud itu akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Na'udzubillah, pahala kita habis begitu saja, para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menambahkan rasa takut, rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas azab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat ketika kita takut atas azab yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita selalu senantiasa dalam rangka bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus melaksanakan qiyamul lailnya. Dan yang ketiga yaitu menambahkan pengetahuan tentang keutamaan qiyamul lail. Kita harus tahu nih apa saja keutamaannya qiyamul lail, sehingga memberikan motivasi buat kita agar kita terus istiqomah bangun tiap malam melaksanakan qiyamul lail. Salah satunya saya sampaikan tadi di awal, yaitu bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan paling utamanya salat setelah salat fardu. Dan yang terakhir, para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ketika kita sayang, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita pun akan selalu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
paling utama dan paling istimewa cara berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam hari agar kita mendapatkan yang namanya ketenangan baik dunia, lebih-lebih ketenangan akhirat. Para asatidz wal asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari semua yang saya sampaikan itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa istiqomah dalam rangka melaksanakan qiyamul lail, wabil khusus yaitu di bulan suci Ramadan. Sehingga disabdakan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz wal asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.